Metode pembelajaran sangat banyak. Ada ratusan bahkan ribuan metode pembelajaran. Tapi metode pembelajaran bisa gagal ketika salah menerapkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yana Bintang. Bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang paling tepat, yang paling bagus, dan yang paling bisa mencapai tujuan. Metode pembelajaran sangat banyak. Ada ratusan bahkan ribuan metode pembelajaran. Tapi metode pembelajaran bisa gagal ketika salah menerapkan. Kita lihat banyak resep memasak kangkung, oseng-oseng kangkung. Tetapi caranya sama, langkah-langkahnya sama, rasanya berbeda. Mengapa rasanya berbeda? Karena ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah bumbu yang dimasukkan, lama tidaknya mentumis kangkung, dan wajannya serta situasinya. Begitu juga menerapkan metode pembelajaran. Nah, berikut cara menerapkan metode pembelajaran yang bagus. Yang pertama, lihat tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Apakah membedakan, apakah mengidentifikasi, apakah menganalisis, apakah menyimpulkan, atau mengevaluasi tertentu. Jadi yang pertama, lihat tujuan. Guru yang hebat selalu berdasarkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dipegang teguh menjadi kunci dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pelajari urut-urutan langkah-langkah dari sebuah metode itu. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa. Metode pembelajaran itu kan artinya prosedur, artinya urut-urutan yang harus dilalui dalam sebuah pembelajaran dari menit pertama sampai terakhir. Jadi yang kedua, baca berulang-ulang, pelajari metodenya, langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga itu lihat muridnya siapa. Muridnya dalam keadaan kondisi bagaimana, muridnya di jam keberapa, muridnya pada titik yang mana. Murid sangat diperhatikan. Sama dengan ketika kita mau menyayur kangkung, lihat dulu yang mau makan siapa. Apakah masih muda ataukah sudah tua. Kalau masih muda cukup setengah matang umpamanya, kalau sudah tua ya harus dilembutkan supaya tidak mengganggu gigi. Begitu juga urutan yang ketiga, lihat dulu siswanya siapa ya. Nah, yang keempat itu metode itu kira-kira memerlukan media apa yang perlu dipakai untuk mendukung keterlaksanaan urut-urutan yang dipahami, dipelajari tadi. Oh, kalau gitu saya akan menggunakan media PowerPoint. Oh, kalau gitu saya akan menggunakan media pengamatan langsung. Oh, kalau gitu saya akan memakai media kreatif. Oh, kalau gitu saya akan menggunakan musik. Jadi, tentukan media. Media itu tidak menjadi yang pertama, tetapi dia di urutan keempat. Yaitu setelah tadi siswanya siapa, baru tentukan medianya apa. Nah, yang kelima, menggunakan kelas apa. Apakah daring, apakah kelas PTM, pertemuan tatap muka, dan situasinya situasi yang seperti apa. Apakah pagi hari, siang hari, atau sore. Itu juga ditentukan dan situasi itu akan memberikan dukungan pada kita. Ya. Nah, yang keenam, seperti ini. 6, perhatikan waktu. Jangan sampai sudah menyiapkan metode yang bagus, media yang bagus, sudah menentukan siapa siswanya, tetapi waktunya tidak diperhatikan. Waktu itu berpengaruh terhadap processing penerapan metode. Waktu itu berpengaruh terhadap
kualitas pencapaian tujuan. Maka manajemen waktu sangat diperlukan. Jadi yang keenam, perhatikan waktunya. Yang ketujuh, itu siapkan perangkat pendukung. Contohnya angket atau lembar kerja atau buku teks yang akan membantu penerapan metode tadi. Siapkan buku tulis, siapkan bolpennya, siapkan perangkatnya supaya ketika pelaksanaan kita tidak terganggu untuk waktu yang lama memasang laptop, memasang PPT, memasang proyektor, membenahi apa. Jadi siapkan perangkat yang diperlukan. Ya. Nah, yang kedelapan berikut ini. Kedelapan, uji coba, simulasikan, treatment metode itu secara kecil-kecilan. Apakah di bayangan, di pikiran, atau sudah diuji coba sebentar saja, kira-kira kelemahannya di mana. Nah, uji coba ini sangat penting untuk memberikan kelancaran ketika penerapan tadi. Pemain sepak bola saja sebelum bertanding uji coba. Tukang masak saja sebelum masak dia sudah memikirkan ini nanti mau saya apakan. Penyanyi ketika mau tampil dia pasti latihan dulu. Maka guru kalau bisa metode itu diuji coba memasukkan komponen tadi. Ya, uji coba sangat penting meskipun dalam waktu yang singkat, meskipun simulasi sebentar. Tapi nanti kalau sudah berpengalaman, tanpa uji coba pun bisa. Tapi sebaik-baiknya guru hebat, dia selalu berani melakukan uji coba. Tidak khawatir waktu yang tersita. Ya, nah terakhir yang kesembilan berikut ini. Yang kesembilan itu evaluasi. Lakukan evaluasi dalam dua hal, yaitu evaluasi internal, itu adalah evaluasi pembelajaran, kaitkan dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya analisis, ya buatlah pertanyaan analisis lah. Tujuannya membedakan, ya buat pertanyaan membedakan. Jadi jangan sampai menyimpang. Rata-rata guru itu menyimpang, tujuannya membedakan, evaluasinya sebutan. Ya kan? Maka perhatikan itu. Yang kedua, evaluasi eksternal, coba dievaluasi lagi. Metode tadi sudah benar apa belum? Medianya sudah cocok apa enggak ya tadi? Siswa perhatian apa enggak ya tadi? Dan seterusnya. Nah, kelak evaluasi itu menjadi langkah kita berikutnya ketika menerapkan metode pembelajaran. Begitulah cara menerapkan metode pembelajaran, dan di Kak Yatmo Bintang channel YouTube banyak resep-resep pembelajaran. Silakan Anda melihat yang lainnya. Dan ada channel musik kalau mau, Daun Pisang Entertainment. Ketik ya. Terima kasih. Salam Kak Yatmo Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.